Selamat pagi. Begitu semangat. Terima kasih atas kehadiran anak-anak saya. Semuanya sehat? Sehat. Hadir semua? Hadir. Baik, begitu semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita sebagai umat Tuhan, ya, kita berdoa sebelum melakukan kegiatan dan aktivitas kita, supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Sebelum melakukan pembelajaran, saya minta satu orang, ya, anak saya untuk maju ke depan untuk memimpin doa, ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing bermari. Amin. Terima kasih. Materi kita hari ini tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah komponen biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem itu ada saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, kalau makhluk hidup itu contohnya tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme. Kalau tak hidup, contohnya Motor. tak hidup, air, angin, cahaya matahari, tanah, Bulan. dan apa lagi? Air, tanah, angin, cahaya matahari, angin, apa lagi? Kayu. Ya, kayu itu benda mati. Kalau benda mati dengan benda tak hidup ada perbedaan. Kalau benda mati, contohnya kayu, dia pernah mengalami proses kehidupan sebelumnya. Ini kan kayu misalnya kan dari pohon. Dia ini kan makhluk hidup. Nah, kalau benda tak hidup, memang dari dulunya nggak pernah hidup. Contohnya batu, bisa nggak hidup? Tidak bisa. Kalau ini kan dari pohon kan, itu perbedaannya. Antara komponen biotik dan abiotik, yang hidup dengan tak hidup ini saling ketergantungan, ya. Nah, ketergantungan apa? Misalnya kita bernapas menggunakan udara. Nah, kemudian kita mandi menggunakan air. Nah, itu yang dinamakan ketergantungan atau interaksi dalam ekosistem. Nah, sebelum Bapak menguraikan lebih jauh, apa itu biopori, nah, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, supaya kita semua mengetahui apa itu ekosistem. Kemudian tujuan yang kedua, supaya kita mengetahui apa itu komponen-komponen penyusun dalam ekosistem. Kemudian tujuan ketiga, supaya kalian bisa membuat proyek. Nah, proyek atau proyek, atau hasil karya. Kemudian tujuan keempatnya, dalam pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mendemonstrasikan hasil karya kalian. Kita membagikan kelompok. Nah, saya hitung 1 sampai 4. Berarti kalau dia 1, kelompok 1. Nah, kalau dia angkat tangan 2, kelompok 2, angkat tangan 3, kelompok 3, angkat tangan 4, kelompok 4. Bapak pilih secara acak, ya. Nah, untuk menghindari ini teman
akrab saya, ini lebih pintar, ini nggak pintar, ini lebih cantik, ini nggak cantik. Ya. Jadi acak supaya ada kerjasama. Kita kan kerjasama, gotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Yang dari depan, angkat tangan saya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
2, 3, Satu. 2, 3, 3. Berarti kita yang angkat tangan yang satu, duduk satu tadi. Ya langsung gabung ke kelompok satu di sebelah ini. Di sini ya. Nah. Yang kelompok 2 ada sayang? Kelompok 2 langsung ke sini aja. Sini ya, Pak ya. Ini ya. Oh, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kenapa tangannya? Enggak. Buka ya. Buka hati aja. Kelompok berapa? 4 ya. Nah, kelompok 4. Ini kelompok 3. 3 ya. Semua sudah membuat proyek? Ya. Coba diperlihatkan. Angkat ke atas. Coba angkat ke atas supaya kelihatan. Ya. Angkat di atas. Nah. Hari ini kita akan bagaimana cara menerapkan biopori ini. Kita akan keluar ruangan untuk menerapkan ini di daerah-daerah yang kemungkinan rawan banjir ya, akibat meluap air hujan. Kita bisa keluar. Nanti kerjasamanya ya, yang laki-laki itu menggali, kemudian jangan yang mengharapkan satu orang, kita menggali di tempat yang kemarin aja. Bisa keluar sekarang, kita sama-sama ya. Ada kerjasama, semangat ya Pak. Jangan yang loyo kemudian catat ya. Kenapa? Ada kapal saya. Nomor 2. Mantap. Sana satu. Sana. Singkat kita.
Ya. Tawang nila. Itu tidak berat cepat sedikit. Lebih cepat sedikit. Nah ini anu dalam simbolannya. Ya. Oke, tancapkan aja. Yang cowok yang kerja. Kok malah gini-gini saja. Yang cowok kena. Harus kena. Yang cowok ya tancapkan. Timbun dulu ya. Nah, ditimbun. Ya, besar. Nambah lagi. Pak. Ya. Belum. Tengah. Itu Pak, kalau dia Sudah. Bentar ya. Masuki kertas bekas gitar itu. Nah, sebagai kompos ya. Sedikit-sedikit aja. Dan sini aja cari daun kita. Di sini aja, sekitar ini aja. Nah, jangan terlalu banyak sayang. Aduh. Yang ini terburu-buru kayaknya. Ya, nah, sudah jadi tutup. Nah, ditutup. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 selesai ya. Ini Pak. Kami sudah Silakan cuci tangan masuk ke ruangan. Jangan ke sana kemari ya. Iya Pak. Cuci tangan. Kelompok 2 lagi. Cuci tangannya ya, jangan ke sana kemari. Karena sama belajar. Ya, jangan terburu-buru lah. Yuk, anu nanya. Jadi kawan, itu ayo. Mantap. Ya, pakai tigung dibikin nih. Pak, jadi belakang gini. Ya, oke mantap. Nanti ya. Sedikit-sedikit aja ya. Nah. Oke. Nanti sayang. Ya, boleh. Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 Pak. Kelompok 4. Ya. Ya. Bisa kembali ke ruangan ya. Jangan keluar ruangan, cuci tangannya. Iya Pak. Kita belajar nanti. Iya Pak. Timbun. Timbun. Ya. Catat prosesnya, jangan cuma lihat. Nanti ada pertanyaan dari kelompok lain, prosesnya bagaimana, kalian nggak tahu seperti apa prosesnya.
Proses penggaliannya dicatat Susan. Bahannya apa? Apa yang dipakai untuk galinya? Linggis, bukan dudus. Pipanya berapa meter? Berapa lubangnya tadi? Lubang pipanya dihitung enggak? Masukin kompos di dalamnya sudah belum? Masukin kompos. Ya, Belum. belum kertas, daun. Jangan yang banyak, sedikit aja. Ya, 10 pipa aja. 8 ah. 8. Ya, 3 sebelah, 2 sebelah, 2 sebelah, 10 Pak. 10 lubangnya. Standarnya 8, berarti lebih itu enggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan sukses. Jadi hati-hati nangat. 2 tangan deh. Tangan. Oke, cuci tangannya ya. Balik di sini. Cuci juga, linggisnya dicuci ya. Kita belajar nanti. Masuk ke ruangan langsung ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok ringat. Oh, namanya jadi petangan. Hati-hati, saya kena kepala nanti. Oke. Itu belum. Dia murid kesan. Jadi murid lah malek. Jadi murid lah. Himpi malam judi. Oh enggak. Enggak, cara-cara. Mama murid namanya. Oh murid lah. Enggak. Iya dulu lebih. Udah aku tahu aja aku tuh lihat dia murid ngajuk nih. Balik ya? Ya, Ya, cukup. Cukup dah. Oke, mantap. Yes. Pegang. Timbun. Ayo, bantu Rocky. Apa sekarang kabel aja babi aja. Tetap ya. Kita ke kabel Prosesnya memberi tanah. Dari lubang tutup lubang. Nah, berarti yang beli sawang mati ini. sawang. Tutup sawang. Ini aja masukinnya nanti. Nah, yang sampah yang di sekitar aja. Enggak dimasukkan ke dalam pipa. Bioporinya dibuka, baru dimasukin komposnya, itu namanya kompos. Sampah, kertas, daun itu dijadikan pupuk, dicatat San. Di dalamnya itu nanti dari daun, kertas jadi pupuk kompos. Nah, selain beri fungsinya selain menyerap air, dia bisa menjadi pupuk. Nah, dalam pipa biopori. Ya, Bismillah. Kurang ada yang jadi. Sudah cuci Kembali tangan. bawa ininya linggis, cuci tangan nanti ya. Masuk ke ruangan kita belajar Seperti lanjut yang tadi. lanjut ke pelajarannya.
Semua sudah? Sudah, Pak. Sudah kelompok ini? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Kalau Sudah ya? 5 sama 6 tuh, Pak, nggak usah dicari, Pak. Ya. Tidak Pak. Sudah semua ya? Sudah. Nah, baiklah. Kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 1. Kelompok 2? Belum juga. Ini kelompok berapa yang sudah? 3. Ya, kelompok 3 dulu yang mempresentasikan. Ya, maju semua. Bacakan. Perkenalkan kelompok dan anggotanya. Kelompok anggotanya siapa? Anggota kelompoknya ya ke 5 ke 6-nya. Nanti kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan kalau kurang jelas. Ya, silakan. Ini kelompok. Ya. Pernahkah kalian melihat banjir? Tentu saja pernah. Apa yang kalian amati dari banjir? Meluapnya air. Apa penyebab dari banjir? Membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir. Akibat penebangan pohon yang hingga menjadi tujuh atau kota. Terkait perencanaan proyek resapan air biopori, sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan biopori. Alatnya bor, gergaji, pipa, paku ngalet, paku. Bahannya daun dan kertas. Langkah-langkah cara membuat biopori. Pipa dipotong 1 meter. Gergaji untuk memotong, paku ngalet untuk menutupi, paku untuk menahan bagian bawah, menggoli tanah, daun dan kertas untuk buku kalau diurai oleh cacing. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, kalau ada pertanyaan ya angkat tangan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan kalau ada saya. Ada? Ada? Tidak ada? Ada pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ayo. Berdiri. Stand up. Ya. Ada mereka jangan ngadep sini. Hadap sana. Pertanyaannya apa? Fungsi katanya. Fungsi linggis. Atau membuat lubang. Ya. Linggis itu fungsinya untuk menggali tanah dalam membuat lubang biopori. Nah, itu tadi pada saat kalian praktekkan tadi ya, fungsi linggis tanpa menggunakan tadi. Nah, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Ada tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Tidak. Tiga, ya. Pertanyaannya sudah bagus. Kelompok berapa lagi? Ya. Kelompok ini lagi. Beri tanggapan dan pertanyaan nanti ya. Ya, Kalau kurang jelas. Ya, Pak. Ini jam lebih nih. Iya, habis shoot ya. Aduh. Maaf, Pak. Nggak sengaja, Pak. Andri, maaf, Pak. Proyek biopori, asisten buatan akuarium sederhana. Kelompok 2, nama Katina Herawati, 2 Lydia, 3 Cinta, Yuk. 5 Andri Berlan, 6 Jadi. Pertanyaan yang dasar. 1. Pernahkah Saya nikahkan kalian dua nanti. Karena apa yang kalian amati dari banjir? Meluapnya air sungai. Apa penyebab dari banjir? Membuang sampah sembarangan hingga banjir. Menebang kayu sampai gundul atau botak.
4. Menyusun desain perencanaan proyek resapan air biopori. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan biopori. Pipa 2 in, butuh paku walet, bur geragaji, paku, panjang pipa 1 meter. Langkah-langkah cara membuat biopori. 1. Pipa 2 in dipotong menjadi 1 meter atau 2 meter. 2. Untuk paku walet untuk menutupi. 3. Bur membuat lubang. 4. Gergaji untuk memotong. 5. Paku untuk menahan. 6. Linggis mengali tanah atau lubang biopori. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Mengapa kita harus membuat bahan biopori? Apa kita harus membuat bahan biopori? Apa kegunaannya? Untuk menuang Kegunaan biopori apa? Ya. Air. Air Resap. untuk meresap air sungai. Air hujan. Air hujan. Ya. Air sungai. Untuk menampung resapan air hujan. Ya sayang. Nah, bukan meluap. Kalau meluap malah dia apa? Banjir. Nah, kalau si Cynthia itu yang santai ya kan ya, yang santai. Kita ya pembelajaran kita mulai Menyenangkan. senang kok pelajaran ini. Ada prakteknya bukan hanya teori. Jadi kita cepat pak. Punya Ada siapa? ya. Itu bapak fungsi daun dan kertas. Nah, fungsi daun dan kertas tadi Pupuk. untuk kompos. Kompos. Ada lagi? Ada. Kenapa harus menggali tanah? Kenapa harus menggali tanah? Untuk tempat lubang biopori. Nah, terima kasih kelompok. Semuanya sudah? Nanti dikumpulkan. Saya simpulkan materi kita hari ini. Kesimpulannya untuk pembelajaran proyek ini namanya proyek karya siswa. Jadi karya siswa itu kita bersyukur mata pelajaran IPA itu ilmu pengetahuan alam. Kita dekat dengan alam. Ya. Jadi dalam alam itu kita harus bisa menjaga. Salah satu contohnya kita menjaga banjir. Dan cara apa? Harus bisa membuat biopori. Biopori itu adalah lubang resapan air hujan supaya tidak meluap. Kalau meluap dia banjir. Nah, itu manfaat kita mempelajari atau membuat proyek biopori. Ada pertanyaan? Nah, apakah pembelajaran model ini menyenangkan? Tidak ngantuk? Ada kerjasamanya dalam satu kelompok, dalam satu tim, kemudian langsung dipraktekkan. Nah, kemudian kalian kerja tidak malu, bersemangat ya. Nah, itu yang saya inginkan. Guru menginginkan siswa hal yang seperti itu yang diinginkan oleh setiap guru. Sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita minta tuntunan dari Tuhan, kita berdoa ya, dan minta yang Nasrani atau yang Hindu maju ke depan. Kristen, Nasrani itu kan Kristen. Ya, bisa. Kami yang sedang
Jadi